Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan menjelaskan dan memberikan bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Insya Allah setelah hajian ini beberapa bulan ke depan itu banyak yang akan melaksanakan ibadah umroh. Hanya saja saya akan mengingatkan kembali, ya, baik itu prakteknya maupun pahalanya. Jadi khusus dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pahala orang yang melaksanakan ibadah umroh. Tujuannya apa? Tujuannya agar Bapak Ibu di dalam melaksanakan ibadah umroh itu, kalau tahu pahalanya, tahu apa yang dikerjakan itu akan mendapatkan apa, maka dengan begitu Bapak Ibu akan lebih semangat lagi, akan mempersungguh lagi ibadahnya. Baik itu ibadah umrohnya maupun ibadah-ibadah yang lainnya pada saat berada di Tanah Suci. Insya Allah Bapak Ibu pernah mendengar bahwa orang yang haji dan umroh itu akan diampuni dosa-dosanya. Ya, insya Allah pernah mendengar. Nah, apakah betul ada dalilnya, Abah? Umpama pertanyaan seperti itu ada. Hanya saja di sini saya jelaskan, ya, yang perlu digarisbawahi karena ini di dalam bulan-bulan ke depan itu banyak yang akan melaksanakan ibadah umroh. Saya akan jelaskan pahala-pahala, ya, beberapa pahala bagi orang yang melaksanakan ibadah umroh. Hanya saja pada saat Nabi bersabda di dalam hadis-hadisnya, pelaksanaan ibadah umroh, pahala umroh itu berkaitan dengan pelaksanaan haji. Ya, maksudnya berkaitan dengan haji. Jadi dalam hadis itu dijelaskan misalnya umroh, ya, itu sekalian biasanya dijelaskan hajinya. Ya. Sebab apa? Sebab orang yang melaksanakan haji pasti melaksanakan ibadah umroh. Itu ada kaitannya seperti itu. Nah, ada di dalam hadis Tirmidzi dijelaskan, ini yang nomor 1 ya, saya akan jelaskan pahalanya. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umroh, fa innahuma yang fianil pakro wa dunuba, kama yang fil kiru khobasal hadid wa dahabi wal fiddah. Ikut sertakanlah haji dan umroh, maka sesungguhnya keduanya, yaitu haji dan umrah itu dapat menghapus kefakiran dan dosa. Sebagaimana pandai besi menghapus, ya, sebagaimana pandai besi menghilangkan karat besi, karat emas, dan karat perak. Walaisa lil hajatil mabrurah thawabun ilal jannah. Ini terusan hadisnya. Ya. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur, balasan yang pantas kecuali balasan surga. Nah, kesimpulannya, berarti orang yang umroh itu akan mendapatkan pengampunan dari Allah dan Allah akan hapus dari kefakiran. Karena yang mau saya jelaskan masalah umrohnya. Sama dengan orang yang haji, sama. Ya, haji dan umrah itu Allah akan hapus kefakirannya dan Allah akan ampuni dosanya. Berarti orang yang umrah termasuk di sini. Dalam hadis ini termasuk. Berarti Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh, sekali lagi Allah akan hapus kefakirannya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada dalam hadis Nasa'i. Nah, dijelaskan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabdullahi salasatun al-ghazi wal haji wal mu'tamir. Adapun tamunya Allah itu ada 3. Orang yang berperang, maksudnya berperang di jalan Allah, kemudian orang yang haji, dan orang yang umroh. Berarti Bapak Ibu yang akan melaksanakan umroh itu termasuk orang-orang yang diundang oleh Allah untuk menjadi tamunya Allah. Itu ya. Itu yang kedua, berarti orang-orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam hadis Nasai juga dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihadul kabir wa syogir wa dhaifi wal mar'atil haji wal umrah. Jihadnya orang tua yang sangat tua, maksudnya sudah tua banget. Kemudian jihadnya anak kecil, jihadnya orang yang lemah, jihadnya perempuan, yaitu dengan cara haji dan umroh. Maksudnya orang yang melaksanakan haji dan umroh termasuk orang yang berjihad. Nah, orang yang jihad fisabilillah Bapak Ibu, pahalanya pol. Berarti Bapak Ibu pada saat nanti pelaksanaan ibadah umroh mulai berangkat, berarti Bapak Ibu berada di mana? Berada di jalan Allah, sedang melaksanakan jihad fisabilillah. Berarti pol pahalanya. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, barangkali Bapak Ibu pernah mendengar, melihat ya berita. Ini kemarin kan insya Allah pelaksanaan haji ini banyak yang meninggal. Insya Allah 200 orang lebih insya Allah. Nah, apa keutamaannya umpamanya orang yang haji atau umroh itu meninggal? Ini saya jelaskan. Berarti yang keempat ini. Ya, ada di dalam hadis Tabrani, Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja hajjan, barang siapa yang keluar dia untuk melaksanakan haji, pamata maka wafat dia, maksudnya meninggal pada saat haji, kataballahu lahu, maka mencatat Allah bagi orang tersebut ajral haji ila yaumil kiamat, pahala haji sampai hari kiamat." Maksudnya dalil ini menjelaskan barang siapa yang melaksanakan haji kemudian wafat, pada saat melaksanakan haji dia wafat, maka Allah akan menulis, Allah akan mencatat setiap tahun baginya pahala haji. Setiap tahun terus ditulis sampai hari kiamat. Dia akan mendapatkan kiriman pahala haji. Jadi sama dengan dia haji setiap tahun. Kemudian bagaimana dengan yang umroh? Ada penjelasan di bawahnya. Di hadis ini ada penjelasannya. Waman kharaja mu'tamiron, barang siapa yang keluar dia untuk melaksanakan umroh, famata maka wafat dia atau meninggal dia, kataballahu lahu, ya, maka Allah akan mencatat baginya, bagi orang yang melaksanakan umroh ini, ajral mu'tamir ila yaumil kiamah, pahalanya dicatat sampai hari kiamat. Maksudnya orang yang meninggal pada saat melaksanakan umroh, dia akan ditulis terus sampai hari kiamat pahala umrohnya. Setiap tahun dia akan mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala umroh. Berarti pol. Ya, orang yang haji meninggal berarti ditulis terus pahala hajinya. Setiap tahun dapat pahala. Orang yang umroh pun demikian, sama. Akan mendapatkan pahala umroh setiap tahun ditulis oleh Allah. Nah, itu keutamaannya. Nah, kemudian tadi dijelaskan, ya, saya menjelaskan bahwa orang yang umroh itu atau yang haji itu termasuk apa tadi? Wafdullah, tamunya Allah. Apa keutamaannya menjadi tamunya Allah? Ada dalam hadis Ibnu Majah dijelaskan dari
Ibnu Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah. Adapun orang yang berjihad di dalam jalan Allah, berperang di jalan Allah, kemudian orang yang haji dan orang yang melaksanakan ibadah umroh, itu merupakan tamu-tamu kehormatan Allah. Da'ahum, memanggil aku Allah kepada mereka. Fajabu, maka mengabulkan, maksudnya mendatangi mereka kepada Allah. Fasa'alu fa'atohum, apabila mereka meminta kepadaku, maksudnya berdoa kepadaku Allah, maka aku Allah akan kabulkan doa mereka atau permintaan mereka. Nah, itu keutamaannya tamu-tamu Allah. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang haji, orang yang umroh, termasuk orang yang berperang di jalan Allah, itu kan tadi tamunya Allah. Kemudian apa keutamaannya? Apabila dia berdoa atau meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Berarti doanya makbul, Bapak Ibu. Ini dalilnya, Bapak Ibu, jelas. Selanjutnya dijelaskan juga mengenai pahala orang yang umroh ini ada dalam hadis sahih, hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh yang satu ke umroh berikutnya itu merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Kemudian ada lanjutan hadisnya, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali balasannya itu surga. Nah, berarti orang yang melaksanakan umroh itu akan dihapus dosa-dosanya dari umroh yang dilakukan saat ini sampai nanti pada saat Bapak Ibu melaksanakan umroh lagi. Contoh misalnya tahun ini Bapak Ibu umroh, kemudian 5 tahun kemudian Bapak Ibu umroh. Nah, waktu yang panjang itu selama 5 tahun Allah akan hapus dosa-dosanya. Makanya kan pernah lihat orang umpama punya tetangga kok umroh lagi, hampir setiap tahun umroh. Karena dia memiliki kepahaman sesuai dalam hadis ini. Ingin dihapus dosa-dosanya, karena yang namanya manusia itu kan setiap saat, setiap waktu bisa saja melaksanakan kesalahan, bisa saja melakukan dosa. Tuh ya. Selain itu Bapak Ibu, ya, pada saat Bapak Ibu nanti di Tanah Suci, pada saat di Mekah Madinah sana, ada kesempatan untuk banyak beribadah selain melaksanakan ibadah umroh. Jadi yang barusan saya jelaskan itu baru pahala umrohnya. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu biar paham. Yang pertama, ada dalam hadis Tirmidzi dijelaskan, orang yang umroh itu akan dihapus dari kefakiran, akan dihapus dari dosa-dosanya. Itu yang pertama. Tadi saya sudah jelaskan. Ya. Kemudian, orang yang haji atau umroh itu termasuk menjadi tamunya Allah. Karena tamunya Allah itu kan ada 3 tadi dijelaskan, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang haji dan umroh. Berarti Bapak Ibu yang akan melaksanakan umroh termasuk menjadi tamu kehormatan Allah. Itu yang kedua. Kemudian orang yang melaksanakan haji dan umroh itu merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah, kan menjadi tamunya Allah, diundang. Nah, keutamaannya tamunya Allah itu apabila dia meminta, apabila dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Tadi kan saya sudah jelaskan, ada dalam hadis Ibnu Majah ya, dari Ibnu Umar, itu kan dijelaskan bahwa apabila menjadi tamunya Allah itu, dia berdoa atau meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Nah, kemudian ya, dijelaskan juga tadi dalam hadis Tobroni, orang yang meninggal pada saat haji,
Dia akan dicatat oleh Allah setiap tahun melaksanakan haji. Akan mendapatkan pahala haji terus sampai hari kiamat, setiap tahun ditulis. Begitu juga dengan orang yang melaksanakan ibadah umroh. Umpama wafat pada saat umroh, Allah akan mencatat, Allah akan menulis pahala umroh sampai hari kiamat. Setiap tahunnya itu dicatat bahwa dia melaksanakan ibadah umroh. Berarti kan pol Bapak Ibu. Ya. Nah, hanya saja yang namanya ibadah umroh itu dikerjakan waktunya insya Allah ya sehari juga selesai. Beda dengan haji. Kalau pelaksanaan haji itu sampai 6 hari Bapak Ibu. Kalau umrohnya itu cukup 1 hari selesai. Sedangkan Bapak Ibu biasanya pada saat mendaftar itu kan ada pilihan paket. Ada yang 9 hari, ada yang 10 hari, 12 hari. Kemudian mau ngapain Bapak Ibu di sananya? Kan umpama setelah umroh itu kan selesai. Nah, pada saat nunggu itulah Bapak Ibu silahkan mempersungguh ibadah pada saat berada di tanah haram. Contoh misalnya Bapak Ibu nih, ya kan ada itu kalau orang yang umroh itu misalnya dari Indonesia, kemudian datang ke Jeddah, kemudian berangkat lagi ke Madinah. Ini umpamanya. Ya, di Madinah umpama 4 hari. Biasanya pada hari pertama itu mutawifnya akan mengajak Bapak Ibu beribadah di Masjid Nabawi. Itu juga merupakan amal soleh Bapak Ibu yang sangat besar pahalanya. Dijelaskan dalam hadis, ya, barang siapa yang sholat di masjidku Nabi 1 rakaat, maka pahalanya dilipatkan menjadi 1000 lipatan, kecuali di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram 1 rakaat itu akan dilipatkan menjadi 100.000 lipatan. Berarti kan luar biasa pol. Silahkan mempersungguh sholat-sholatnya, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Begitu juga pada saat Bapak Ibu umpama ya, dari mutawifnya itu membimbing Bapak Ibu untuk misalnya masuk ke Raudhah. Nah di sini saya akan jelaskan apa sih keutamaannya Raudhah. Ada dijelaskan di dalam hadis Imam Bukhari, ini hadisnya sahih, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku terdapat taman dari beberapa taman surga. Wa mimbari ala haudi. Ini terusan dari hadis ini. Dan mimbarku Nabi berada di atas telaga Kautsar. Nah, berarti Bapak Ibu pada saat ketua rombongannya atau mutawifnya mengajak ke Raudhah, harus tahu keutamaan Raudhah itu apa. Tadi saya jelaskan hadisnya kan, bahwa yang namanya Raudhah itu merupakan taman surga. Karena sabda Nabi tadi kan, antara rumahku dan mimbarku terdapat taman di antara taman-taman surga. Jadi posisinya yang namanya Raudhah atau taman surga itu berada di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Silakan Bapak Ibu masuk ke situ untuk beribadah di situ, baik itu berdoa maupun sholat. Orang yang bisa masuk ke situ, kemudian sholat di situ, berdoa di situ, sama dengan dia berdoa atau sholat di taman surga. Itu keutamaannya Bapak Ibu. Pada saat di Madinah. Belum lagi orang yang umroh itu umpamanya ziarah. Kan biasanya umpama di Madinah itu beberapa hari ya. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Biasanya diajak untuk berziarah. Nah, pada saat Bapak Ibu diajak umpamanya ke Masjid Quba, itu juga berpahala Bapak Ibu. Dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke Masjid Quba, kemudian dia melaksanakan sholat di situ, itu pahalanya bandingannya dengan orang yang umroh. Dapat lagi pahala. Ini kan saya jelaskan supaya Bapak Ibu, nanti ayo kita
ke Masjid Kuba. Mau ngapain Pak? Mau sholat. Pahalanya apa ya? Nah, kalau sudah tahu pahalanya, berarti berarti pahalanya tadi orang yang melaksanakan sholat di Masjid Kuba, pahalanya bandingannya orang yang melaksanakan umroh. Pol Bapak Ibu. Jangan lupa diniatkan, ingin mendapatkan tadi apa? Pahala umroh. Niatkan karena Allah. Itu pada saat Bapak Ibu berada di Madinah. Ya, belum lagi umpama berkunjung ke mana, biasanya kan diajak ke tempat-tempat yang bersejarah. Pada saat Bapak Ibu sudah beberapa hari di Madinah, nanti ya, insya Allah pembimbingnya akan mengajak ke Mekah. Ya. Untuk apa Abah? Untuk melaksanakan umroh, kan Bapak Ibu belum melaksanakan umroh. Nah, biasanya dari hotelnya itu akan diajak ke mana? Ke Bir Ali, Masjid Bir Ali yang ada di daerah Dzul Hulaifah. Itu merupakan tempat mikotnya orang-orang yang akan umroh. Mikot itu tempat awal untuk melaksanakan umroh. Jadi niatnya di situ. Perjalanan dari mikot, dari Bir Ali ke Mekah, insya Allah kurang lebih sekitar 6 jam. Nah, kemudian setelah sampai di Mekah, Bapak Ibu insya Allah nanti akan dibimbing untuk tawaf, kemudian untuk sa'i. Sudah selesai. Berarti insya Allah hanya sehari cukup. Kalau orang yang umroh itu sehari, sudah selesai umrohnya. Tapi kan nggak langsung pulang. Bapak Ibu biasanya di Mekah itu dikasih waktu untuk ibadah. Ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, ada yang 6 hari umpamanya. Silahkan Bapak Ibu persungguh. Persungguh ibadah pada saat berada di Mekah, pada saat di Tanah Haram. Lipatan pahalanya pol Bapak Ibu. Baik itu sodakohnya, sholatnya. Lipatannya sampai 100.000 lipatan. Tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa orang yang sholat di Masjidil Haram itu dilipatkan menjadi 1 rakaat bisa menjadi lipatan 100.000 lipatan pahalanya. Belum lagi dalam hadis dijelaskan Allah menurunkan di Baitullah itu 120 rahmat setiap harinya. 60 rahmat bagi orang yang melaksanakan tawaf, kemudian 40 rahmat untuk yang melaksanakan sholat, 20 rahmat untuk yang memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah saja Bapak Ibu asalkan diniati karena Allah, diniati ingin mendapatkan pahala dari Allah, dapat 20 rahmat. Abah saya tidak bisa doanya, tidak apa-apa, niatkan saja. Pandang itu Ka'bah, niatkan ingin mendapatkan pahala, maka sesuai hadis ini akan mendapatkan 20 rahmat. Pol Bapak Ibu. Belum lagi sholatnya, belum lagi Bapak Ibu, kalau sehat kuat, silakan tawaf. Ya. Tawaf itu Bapak Ibu satu paketnya, 7 putaran, kemudian dilanjutkan sholat 2 rakaat. Itu namanya satu tawafan, maksudnya satu paket tawaf. Ya, tawaf sunnah maksudnya. Silakan diperbanyak soal apa? Tawaf sunnahnya. Itu akan mendapatkan berapa tadi? 60 rahmat. Ya, belum lagi Bapak Ibu umpama ingin sodako kurma dibungkusin, dibagi-bagiin, sodako uang, kemudian ingin memperbanyak lagi ibadah sholat sunnah, kemudian pengen pahala jariah umpamanya, silahkan beli Al-Quran, bisa disimpan di situ. Masih banyak pahala-pahala yang bisa dikerjakan pada saat berada di Tanah Haram. Nah, itu keutamaan orang yang umroh Bapak Ibu. Makanya umpama ada orang sedikit-sedikit tiap tahun umroh lagi, karena tadi kita kan pengen masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Berarti kita harus banyak-banyak minta pengampunan kepada Allah. Orang yang umroh kan tadi dijelaskan mendapatkan pengampunan dari Allah. Selain itu juga kita bisa menabung pahala sebanyak-banyaknya karena lipatannya pol. Ya, di Mekah itu sampai 100.000 lipatan. Ya, baik itu sodakohnya, sholatnya. Itu lipatannya pol Bapak Ibu. Nah, berarti Bapak Ibu pada saat akan melaksanakan ibadah umrohnya, silahkan dipersiapkan ilmunya. Supaya apa? Supaya nanti di sana bisa panen pahala. Selain ibu mendapatkan pengampunan dari Allah, Bapak Ibu bisa mengumpulkan pahala yang banyak sebagai bekal nanti pada saat Bapak Ibu dipanggil oleh Allah.
Tuh ya, mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini Bapak Ibu tambah semangat lagi. Oh, berarti orang yang umroh itu pahalanya pol ya. Diampuni dosanya, kemudian dihilangkan kefakirannya, kemudian akan ya, mendapatkan kesempatan memperbanyak ibadah di tanah haram yang lipatannya pol. Belum lagi umpama Bapak Ibu mengunjungi tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Yang ada tempat yang mustajab itu Bapak Ibu yang ada hanya di Mekah Madinah. Di luar itu Bapak Ibu tidak ada tempat. Maksudnya tidak ada tempat yang mustajab. Yang ada adalah waktu. Kalau di luar Mekah Madinah adanya waktu yang mustajab. Contoh, pada saat sepertiga malam umpama Bapak Ibu bangun jam 3 berdoa kepada Allah, itu namanya waktu yang mustajab. Tapi kalau yang namanya tempat adanya di Mekah Madinah. Contoh, yang namanya tempat ya di Multazam. Ya, tahu ya Multazam? Letaknya antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Itu merupakan tempat untuk berdoa yang mustajab. Atau di Hijr Ismail, berdoa di situ itu juga mustajab. Itu merupakan tempat. Nah, di luar itu tidak ada tempat yang mustajab Bapak Ibu. Yang ada adalah waktu yang mustajab. Ini saya luruskan Bapak Ibu. Ya, jangan umpamanya ada yang bilang, ayo kita ziarah kemana? Umpamanya, ya, di kita di Indonesia ini umpamanya, yuk kita kemana? Di sana tempat yang mustajab. Tidak ada kalau di luar kota Mekah dan Madinah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ya, beberapa penjelasan ini bisa bermanfaat. Khususnya Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh supaya tambah semangat lagi memperbanyak ilmunya agar prakteknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan Bapak Ibu mempersungguh ibadahnya pada saat berada di tanah haram. Tuh ya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Apabila video-video Abah ini bermanfaat, silahkan tulisan subscribe-nya itu silahkan diklik, dihilangkan. Dan nanti kan biasanya timbul lonceng. Silahkan diklik sekali lagi. Tujuannya pada saat nanti Abah membuat video, nanti bisa langsung ada di HP Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan juga mudah-mudahan dengan adanya Bapak Ibu sudah subscribe, nanti video-video Abah ratingnya tinggi, kemudian bisa menyebar ke mana-mana. Kenapa? Karena harapan Abah, dengan adanya penjelasan-penjelasan ini, bisa juga bermanfaat bukan hanya untuk 1-2 orang. Bermanfaat untuk banyak orang, khususnya bagi orang-orang yang akan melaksanakan ibadah umroh atau orang yang belum kepengen umroh. Siapa tahu dengan adanya video Abah ini tertarik untuk ibadah umroh. Dengan begitu, harapan saya Allah akan membalas dengan pahala jariah untuk Abah dan keluarga. Itu ya. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.